Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Belum segenap seminggu yang lalu, para yang mulia ini dilantik sebagai wakil rakyat. Dengan jumlah yang sangat fantastis yang menjadikan pemecah rekor dalam sejarah lembaga ini. Jumlah tersebut merupakan jumlah anggota terbanyak dalam sejarah lembaga ini. Sebelumnya, anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 575 anggota. Di periode 2014 sampai 2019 berjumlah 560 anggota. Juga pada di periode 2009 sampai 2014 berjumlah 560 anggota. Kini anggota DPR yang dilantik di periode ini sampai 580 anggota. Lalu 580 anggota ini mendeklarasikan dirinya sebagai wakil rakyat dan mengucap sumpah janji sebagai anggota DPR RI yang dipandu oleh Mahkamah Agung, di mana salah satu janjinya atau salah satu isi sumpahnya itu adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang ataupun golongan. Mereka lalu berbicara tentang rakyat, tapi hidup dalam dunia yang berbeda. DPR yang mulia, belum mulai bekerja sudah mengusulkan agar rumah dinas mewahnya mereka diganti dengan tunjangan rumah yang berupa uang yang akan ditransfer di rekening pribadinya pada setiap bulan. Yang kemungkinan nilainya berjumlah antara 30 juta sampai 50 juta per bulan. Sungguh ide cemerlang, sangat cemerlang. Daripada tinggal di rumah gratis milik negara, lebih baik dapat uang tunjangan untuk membeli rumah pribadi yang lebih mewah lagi. Bukankah ini ide cemerlang bagi DPR? Oke Sobat Ila, simak terus video ini sampai akhir dan kita diskusi bersama. Di tengah maraknya dampak deflasi yang akan diterima rakyat kecil, rakyat yang masih berjuang untuk mendapatkan tempat tinggalnya yang layak, anak-anak putus sekolah karena tidak ada biaya, infrastruktur negara yang banyak rusak. Mereka yang duduk di kursi empuk akan berdiskusi tentang tunjangan rumah. Ya, tunjangan rumah bulanan bagi anggota DPR setara dengan memberikan karpet merah bagi para elit politik. Sementara rakyat kecil terus terjebak dalam lingkaran setan, yaitu sebuah kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Wakil rakyat seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Namun, alih-alih fokus pada tugas dan tanggung jawab, mereka justru sibuk memperkaya diri sendiri. Nah, usulan pergantian rumah dinas ini adalah bukti nyata bahwasannya para wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk rakyat Indonesia. Pada kasus ini, mereka beralasan agar anggaran negara lebih efisien atau lebih efektif dalam penggunaannya. Mereka berdalih kalau perawatan yang dilakukan untuk rumah dinas yang sudah ada, yang sudah ada itu akan memakan anggaran lebih banyak atau lebih besar dibandingkan memberikan tunjangan rumah setiap bulan pada mereka. Yang kisarannya itu kurang lebihnya di angka 30 juta sampai 50 juta.
Dan di situ mereka berpendapat, para yang mulia ini berpendapat, ada rasa keadilan. Untuk siapa? Untuk mereka yang selama ini tidak dapat menikmati rumah dinas karena sudah mempunyai rumah di daerah Jakarta tersebut. Sehingga dengan adanya usulan ini, mereka merasa bahwa keadilan itu dapat dirasakan oleh para yang mulia yang duduk di sana ini. Namun sebaliknya, banyak para ahli ekonom berpendapat bahwasannya wacana ini banyak dampak negatifnya dan ketidakefektifannya dalam pengeluaran anggaran. Alih-alih memikirkan cara menghemat anggaran, para wakil rakyat justru mencari cara untuk menambah penghasilan mereka dengan cara pengalian dari rumah dinas yang ada menjadi tunjangan yang akan ditransfer ke rekening pribadinya setiap bulan, yang angka kisarannya diusulkan kurang lebihnya 30 juta sampai 50 juta per bulan. Sungguh ironi. Menurut saya pribadi, ini adalah suatu bentuk keserakaan yang diformalkan, seolah-olah kerja mengatasnamakan demi rakyat, demi bangsa dan negara, padahal di situ memperolok, menindas, bahkan meludahi rakyat, di mana rakyat yang masih bingung dengan kesulitan ekonominya, mereka dengan santainya membahas tunjangan-tunjangan privilege untuk kemudahan mereka bekerja. Sebelumnya pada waktu pelantikan, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang begitu menyakitkan di hati rakyat, yaitu mereka berfotoria, foto mereka itu berseliweran di berbagai macam medsos dengan menenteng tas-tas yang bermerek, bahkan tasnya itu ratusan juta, bermewah-mewah. Padahal sebelumnya ketika mereka mencalonkan diri, mereka seolah-olah bergaya merepresentasikan kehidupan yang sangat sederhana. Ketika terpilih, faktanya hanya sebuah tas saja mereka teng-teng dengan harga yang begitu fantastis. Oke, teman-teman, mari kita bersama-sama awasi kinerja para yang mulia anggota DPR ini. Pastikan setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar demi kepentingan kita, rakyat. Dan jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada wakil-wakilmu di sana. Suara Anda sangat berarti untuk perubahan yang lebih baik. Dengan aktif mengawasi, kita bisa memastikan anggota DPR bekerja sesuai dengan sumpah jabatan mereka dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Ingat, Anda adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Anda semua rakyat ini adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Gunakan hak Anda untuk mengawasi wakil-wakil Anda yang ada di sana. Politik bukan hanya tentang debat, tapi juga tentang solusi. Oke sobat semua, selalu temukan inspirasi dan ide-ide yang segar di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk kalian semua untuk mengikuti channel YouTube ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada sesuatu yang berbeda, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.